Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel K3 Indonesia. Hari ini saya akan mengasih materi yaitu tentang hygiene industri, ya teman-teman semuanya. Hygiene industri sudah ada di peraturan, yaitu Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya, itu tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja, ya teman-teman semuanya. Pengertian untuk hygiene industri: hygiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi hidup manusia. Pengertian sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Pengertian lingkungan kerja adalah aspek kegiatan di tempat kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi yang keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Dan untuk pengertian ketiga lingkungan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pengendalian lingkungan kerja dan penerapan hygiene sanitasi di tempat kerja, ya teman-teman semuanya. Ruang lingkupnya yaitu mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tempat kerja, apakah terdapat sumber bahaya tempat kerja? Itu meliputi beberapa faktor. Yang pertama yaitu fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Syarat ketiga lingkungan kerja, ya yang pertama yaitu pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB. Yang kedua, pengendalian faktor biologi, faktor ekonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Yang ketiga, menyediakan fasilitas kebersihan dan sarana higien di tempat kerja yang bersih dan sehat. Yang keempat yaitu menyediakan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja dapat dilakukan melalui yang pertama, pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja yang meliputi yaitu fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Yang kedua, penerapan hygiene dan sanitasi meliputi bangunan tempat kerja, fasilitas kebersihan, kebutuhan udara, dan yang terakhir yaitu tata laksana kerumah tanggaan. Pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja harus dilakukan oleh personil K3 bidang lingkungan kerja yang meliputi yaitu yang pertama ahli K3 muda lingkungan kerja, yang kedua ahli K3 Madya lingkungan kerja,
dan yang terakhir yaitu ahli K3 utama lingkungan kerja. Personel K3 harus memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Biasanya sertifikatnya mendapat sertifikat kompetensi dari BNSP, lisensi K3, dan SKP ya teman semuanya. Tugas dan kewenangan ahli K3 lingkungan kerja. Kewajiban K3 ya, yang pertama yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, melaporkan pada atasan langsung mengenai kondisi pelaksanaan pengukuran, pengendalian lingkungan kerja, dan penerapan higien sanitasi. Yang ketiga, bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan pengukuran, pengendalian lingkungan kerja, dan penerapan higien sanitasi di tempat kerja. Selanjutnya, membantu pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 ya, lingkungan kerja dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengujian K3 lingkungan kerja. Dan yang terakhir, melaksanakan kode etik profesi ya. Pengujian lingkungan kerja yaitu meliputi faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan yang terakhir faktor psikologi. Faktor fisika ya, biasanya yaitu yang diukur kebisingan, iklim kerja, getaran, gelombang mikro, radiasi sinar UV, medan magnet, pencahayaan, dan yang terakhir yaitu tekanan udara. NAB, iklim kerja ya. Iklim kerja adalah hasil perpaduan antara suhu kelembapan, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat pekerjaannya, meliputi tekanan panas dan dingin. Indeks suhu basah dan bola atau ISBB ya adalah parameter untuk menilai tingkat iklim kerja panas yang merupakan hasil perhitungan antara suhu udara kering, suhu basah alami, dan suhu bola. Ini adalah NAB untuk iklim kerja ya teman-teman semuanya. Jadi misalnya untuk pengaturan siklus waktu kerja 75% sampai 100%, yaitu untuk SBB paling yang rendah ya itu 31,0, sedang 28,0. 50% sampai 75% yaitu 31,0, sedang yaitu 29,0, dan berat yaitu 27,5. Untuk waktu kerja 25% sampai 50%, rendah yaitu 32,0, sedang 30,0 yang berat yaitu 29,0, dan sangat berat yaitu 28,0. Sedangkan untuk waktu kerja 0% sampai 25%, paling rendah 32,5, sedang 31,5, berat 30,5, dan sangat berat yaitu 30,0 ya teman semuanya. Tekanan dingin adalah pengeluaran panas akibat pejanan
terus-menerus terhadap dingin yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas sehingga mengakibatkan hipotermia, yaitu suhu tubuh di bawah 36 derajat Celcius. Ini hitungannya untuk meja dingin ya. Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang ada pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Dalam Permenaker ini terdapat kolom keterangan huruf A, B, dan C ya, dengan penjelasan sebagai berikut. A. Tidak boleh ada paparan berkelanjutan, berselang atau dampak kebisingan berlebih di atas 140 desibel ya, semuanya. Untuk B, yaitu NAB terukur dalam desibel dengan respon pengukuran lambat. Yang C yaitu dibatasi oleh sumber kebisingan. Jadi untuk perhitungannya yaitu untuk waktu pemaparan 8 jam selama satu hari ya, intensitas kebisingan dalam desibel yaitu 85 desibel. Untuk 4 jam yaitu 88 desibel, 2 jam 91 desibel, 1 jam yaitu 94 desibel. Dan seterusnya ya, teman-teman sebenarnya bisa membaca sendiri. Teknik pengukuran kebisingan dengan sound level ya. Yang pertama, sesuaikan pembobotan waktu respon SLM dengan karakteristik sumber bunyi yang diukur, S untuk sumber bunyi konstan atau F untuk sumber bunyi kejut atau sesaat. Yang kedua, pilih tingkat tekanan bunyi SPL atau tingkat bunyi sinambung setara LEG sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk yang ketiga, bila sound level motor tidak memiliki fasilitas LEQ, maka dihitung secara manual dengan rumus yang di bawah ini ya, teman-teman semuanya bisa di screenshot untuk rumus ini. Untuk getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangan ya. A yaitu getaran umum, B yaitu getaran setempat. Untuk getaran tidak terdapat perubahan ya, teman-teman semuanya. Untuk mengetahui yaitu NAB-nya getaran ya, yaitu untuk 0,5 perjalanan waktu jam kerjanya, NAB-nya yaitu 3,4644, untuk 1 jam 2,4497, untuk 2 jam yaitu 1,7322, untuk 4 jam 1,2249, dan untuk 8 jam yaitu 0,8661 ya semuanya. Dan untuk jumlah waktu per hari untuk per detik ya, ini bisa di screenshot aja untuk rumusnya. Gelombang mikro, radiasi frekuensi radio, dan gelombang mikro atau microwave adalah radiasi elektromagnetik dengan frekuensi 30 kHz sampai dengan
300 GHz ya teman-teman semuanya. NAB untuk gelombang mikro itu untuk frekuensi 30 kHz sampai 100 kHz, kekuatan medan listrik 1842, magnetnya 163, dan waktu pemaparan itu minimal 6 menit ya. Dan untuk 100 kHz sampai dengan 1 MHz, kekuatan medan listrik 1842, kekuatan magnetnya 16,3, itu pemaparan yaitu 6 menit. Untuk selanjutnya bisa di screenshot aja bulan ini semuanya. Selanjutnya, radiasi sinar UV adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 180 nanometer sampai 400 nanometer ya semuanya. Untuk NAB nya masa pemaparan per hari untuk 8 jam itu radiasi efektifnya 0,001, untuk 4 jam 0,0002, untuk 2 jam 0,0004, untuk 1 jam yaitu 0,0008. Dan untuk sini bisa di screenshot lagi teman-teman semuanya biar bisa dipahami. Medan magnet adalah suatu medan atau area yang ditimbulkan oleh pergerakan arus listrik ya teman semuanya. Ini ada NAB nya. Yang pertama, seluruh tubuh atau tempat kerja umum ya, kadar tertinggi diperkenalkan yaitu 2 ton. Untuk seluruh tubuh pekerja khusus dan lingkungan kerja yang terkendali, kadar tertinggi yang diperkenalkan yaitu 8 ton. Untuk anggota gerak ya, kadar tertinggi yang diperkenalkan yaitu sekitar 20 ton. Dan untuk pengguna peralatan medis elektronik, kadar tertinggi yang diperkenalkan yaitu 0,5 ton. Ini kalau bisa di screenshot lagi biar mudah memahami ya teman semuanya. Tekanan udara adalah udara yang lebih tinggi atau tekanan udara yang lebih rendah dari tekanan udara normal ya. Pengendalian terhadap bahaya tekanan udara ekstrim dilakukan dengan yang pertama yaitu menghindari pekerjaan pada tempat kerja yang memiliki sumber bahaya tekanan udara ekstrim. Yang kedua, mengatur atau membatasi waktu perjalanan terhadap sumber bahaya tekanan udara ekstrim. Selanjutnya, menggunakan baju kerja yang sesuai. Selanjutnya, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai ya. Dan terakhir, melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk pencahayaan ya, pencahayaan adalah suatu yang memberikan terang atau sinar atau yang menerangi, meliputi pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Untuk pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya alami. Untuk intensitas cahaya adalah jumlah rata-rata cahaya yang diterima pekerja setiap waktu pengamatan pada setiap titik dan dinyatakan dalam satuan lux. Lux adalah satuan metrik ukuran cahaya pada suatu permukaan ya. Penerangan setempat yaitu penerangan di tempat objek kerja baik berupa meja kerja maupun peralatan.
Untuk penerangan umum, yaitu penerangan di seluruh area tempat kerja ya teman-teman semuanya. Ini metrik untuk pencahayaan ya teman semuanya. Jadi untuk penerangan darurat yaitu intensitas luxnya yaitu 5 lux. Untuk halaman jalan yaitu 20 lux. Pekerjaan membedakan barang kasar yaitu 50 lux minimal. Pekerjaan yang membedakan barang-barang kecil secara sepintas yaitu 100 lux. Pekerjaan yang membedakan barang atau barang kecil yang agak teliti yaitu 200 lux. Pekerjaan yang membedakan barang-barang kecil dan halus yaitu 300 lux. Pekerjaan membeda-bedakan barang halus dengan kontras yang sedang dan dalam waktu yang lama itu 500 sampai 1000 lux. Untuk pekerjaan yang membeda-bedakan barang halus dengan kontras yang sangat kurang untuk waktu yang lama yaitu 1000 lux ya teman semuanya. Selanjutnya faktor kimia. Faktor kimia pertama padat ya, seperti debu, serat atau partikel yang dapat berakibat dari debu rokok, debu logam, debu mineral, serat kapas dan lain-lain. Untuk cair, misalnya cairan semprotan pembasmi serangga, solvent dan lain-lain. Untuk gas dan uap itu seperti O2, N2, CO2, SO2, NH3, NO2, H2S yang berbentuk gas. Sedangkan dalam bentuk uap misalnya pelarut, cat atau thinner yang mengandung benzen ya, dan sifat yang derajat-derajatnya. Selanjutnya uap pelarut atau pembersih gemuk ya, uap pencuci di percetakan atau printing, uap pelarut, perekat dan lain sebagainya ya teman-teman semua ya. Faktor kimia. Pengukuran dan pengendalian faktor kimia dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya bahan kimia. Dilakukan terhadap pejanannya dan terhadap pekerja yang terpapar ya atau terpajan. Pengukuran terhadap pejanan yang hasilnya untuk dibandingkan dengan NAB harus dilakukan paling singkat selama 6 jam ya. Pengukuran yang hasilnya untuk dibandingkan dengan PSD harus dilakukan paling singkat selama 15 menit sebanyak 4 kali dalam durasi 8 jam kerja ya. Pengukuran yang hasilnya untuk dibandingkan dengan KTD harus dilakukan menggunakan alat pembacaan langsung untuk memastikan tidak terlampaui ya. Untuk pengukuran faktor kimia terhadap pekerja yang mengalami pejanan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan khusus pada spesimen tubuh tenaga kerja dan dibandingkan dengan IPB apakah sinkron apa tidak ya. Faktor kimia terdapat penambahan keterangan notasi dan tidak terdapat rujukan untuk menggunakan appendix. Terdapat perubahan notasi, nama bahan kimia, nomor cas, nilai, dan satuan NAB serta keterangannya. Indeks bejana biologis adalah kadar konsentrasi bahan kimia yang didapatkan dalam spesimen tubuh tenaga kerja yang digunakan untuk menentukan tingkat pejanan terhadap tenaga kerja sehat yang terpajan bahan kimia. Metrik itu urin, darah, udara, eksalasi, eritrosit ya. Waktu sampling, akhir shift atau kapan saja. Selanjutnya faktor biologi.
faktor biologi, potensi bahasa meliputi ya. Yang pertama mikroorganisme dan atau toksinnya. Yang kedua arthropoda dan atau toksinnya. Yang ketiga hewan vertebrata dan atau toksinnya. Selanjutnya alergen dan toksin dari tumbuhan, binatang berbisa, binatang buas, produk binatang dan tumbuhan yang berbahaya lainnya ya teman-teman semuanya. Faktor biologi merupakan faktor lingkungan kerja yang berkaitan dengan makhluk hidup seperti virus, bakteri, jamur, debu-debu organik, debu kapas, dan makhluk mikro lainnya ya. Penyakit akibat kerja yang ditimbulkan seperti tabakosis, bagasosis, grain, asma, sparrotrichis ya, dan lain-lain. Syarat faktor biologi adalah parameter mikroorganisme, yaitu angka kuman yang terdiri dari yang pertama jumlah bakteri total yaitu 700 ya. Yang kedua jumlah jamur total yaitu 1000. Yang ketiga tidak terdapat mikroorganisme patogen ya teman-teman semuanya. Faktor ekonomi ya, selanjutnya yaitu potensi bahaya. Faktor ekonomi ya meliputi yang pertama cara kerja, posisi kerja dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan. Yang kedua desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja ya. Selanjutnya pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja. Jika hasil pengukuran ergonomi terdapat potensi bahaya, harus dilakukan pengendalian sehingga memenuhi standar ya. Faktor ekonomi pertama yaitu pedoman, pengukuran dan pengendalian faktor ekonomi, yaitu pertama pengukuran antropometri, yang kedua desain stasiun kerja, yang ketiga desain manual handling ya. Untuk penilaian risiko ergonomi dilakukan dengan metode yaitu mode Rula ya, metode REBA ya, the Working Posture Analysis System atau WAS. Selanjutnya metode Nordic Body Map atau NMB, dan yang terakhir yaitu Brief Survey ya teman-teman semuanya. Pengendalian ergonomi dilakukan ya. Yang pertama menghindari posisi kerja yang janggal. Yang kedua memperbaiki cara kerja dan posisi kerja. Yang ketiga mendesain kembali atau mengganti tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja dan peralatan kerja. Selanjutnya memodifikasi tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja dan peralatan kerja. Itu mengatur WKWI ya. Selanjutnya melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik ya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan alat bantu. Nah, ini tabel NAB ya untuk pekerjaan pengangkatan ya semuanya. Bisa di screenshot saja ya. Selanjutnya yaitu faktor psikologi ya, terkait dengan pasal 86 ayat 1 huruf B UU nomor 13 tahun 2003 ya tentang ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan. Terkait dengan pasal 8 UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, salah satu poinnya menyebutkan adanya pemeriksaan kondisi mental pekerja ya.
faktor psikologi ya, kuesioner survei dinamika stres atau SDS ya, bertujuan untuk menilai tingkat risiko stres akibat sumber-sumber penyebab stres di tempat kerja dan tidak diperuntukkan menilai derajat stres personal ya. Kuesioner dapat digunakan baik oleh tenaga profesional maupun awam di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan jumlah responden dalam survei ini mengacu pada perhitungan jumlah sampel. Jika populasi kurang dari 30, maka responden menggunakan total populasi ya. Penerapan higien dan sanitasi itu biasanya ya, ini diagramnya, itu higien dan sanitasi merucut ke bangunan kerja. Bangunan tempat kerja meliputi halaman, gedung, bangunan bawah tanah ya. Dan selanjutnya yaitu untuk fasilitas kebersihan, itu meliputi yaitu toilet, loker, tempat sampah, dan peralatan kebersihan ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan udara, itu meliputi KUDR, ruang udara, ventilasi, dan ventilasi KUDR bisa dijabarkan lagi yaitu suhu, kelembapan, kadar oksigen, kadar kontaminan dalam udara ya. Untuk ventilasi juga bisa dijabarkan yaitu melalui alami, buatan, dan kombinasi. Dan untuk tata laksana rumah tanggaan atau 5R atau R ya, jadi untuk kebersihan. Penerapan higien dan sanitasi bangunan tempat kerja ya, halaman itu bersih ya, tertata rapi, rata, tidak becek, dan cukup luas untuk lalu lintas orang dan barang. Saluran air pembuangan pada halaman, maka saluran air harus tertutup dan terbuat dari bahan yang cukup kuat, serta air buangan harus mengalir dan tidak boleh tergenang ya. Kedua, gedung ya, yang meliputi dinding dan langit-langit, atap dan lantai. Misalnya gedung itu dalam kondisi terpelihara dan bersih, kuat dan kokoh strukturnya, cukup luas sehingga memberikan ruang gerak paling sedikit 2 meter persegi per orang ya. Dinding dan langit-langit harus pertama kering atau tidak lembab, dicat dan atau mudah dibersihkan, dilakukan pengecatan ulang paling sedikit 5 tahun sekali ya, dan dibersihkan paling sedikit 1 kali setahun. Untuk lantai itu harus terbuat dari bahan yang keras, tahan air, dan tahan dari bahan kimia yang rusak. Selanjutnya datar, tidak licin, dan mudah dibersihkan ya. Dan yang terakhir yaitu dibersihkan secara teratur. Untuk atap ya, harus yang pertama mampu memberikan perlindungan dari panas matahari dan hujan. Selanjutnya tidak bocor, tidak berlubang, dan tidak berjamur. Dan untuk bangunan bawah tanah ya, harus yang pertama mempunyai struktur yang kuat, mempunyai sistem ventilasi udara, mempunyai sumber pencahayaan ya, mempunyai saluran pembuangan air yang mengalir dengan baik. Selanjutnya yaitu bersih dan terawat dengan baik ya. Yang terakhir yaitu dalam hal bangunan bawah tanah merupakan ruang terbatas ya. Penerapan higien dan sanitasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Fasilitas kebersihan yang meliputi ya, pertama toilet dan kelengkapannya, kedua loker dan ruang ganti pakaian, selanjutnya tempat sampah, dan yang terakhir yaitu peralatan kebersihan ya. Untuk toilet ya,
harus yang pertama bersih dan tidak menimbulkan bau, tidak ada lalat, nyamuk atau serangga yang lainnya, tersedia saluran pembuangan air yang mengalir dengan baik ya, tersedia air bersih, dilengkapi dengan pintu, memiliki penerangan yang cukup, memiliki sirkulasi udara yang baik ya, dibersihkan setiap hari secara periodik dan dapat digunakan selama jam kerja ya. Rasio kebutuhan jamban dengan jumlah tenaga kerja dalam satu waktu kerja ya, ini untuk 1 sampai 15 orang itu disediakan 1 jamban, untuk 16 sampai 30 orang yaitu 2 jamban ya, dan untuk 31 sampai 45 orang yaitu 3 jamban, untuk 46 sampai 60 orang yaitu 4 jamban, untuk 61 sampai 80 orang yaitu 5 jamban, selanjutnya untuk 81 sampai 100 orang yaitu 6 jamban, selanjutnya setiap penambahan 40 orang ditambahkan 1 jamban ya. Jika toilet laki-laki menyajikan fasilitas pemberasan, jumlah jamban tidak boleh kurang ya dari 2 sampai 3 sepertiga jumlah jamban yang dipersyaratkan ya teman-teman semuanya. Rasio kebutuhan jamban dengan jumlah tenaga kerja area konstruksi atau tempat kerja sementara ya, jadi untuk yang proyek-proyek misalnya ya, untuk proyek konstruksi atau sipil ya, yaitu untuk 1 sampai 19 orang yaitu 1 jamban, 20 sampai 199 orang yaitu 1 jamban, pemberasan untuk setiap 40 orang ya, dan untuk 200 orang atau lebih yaitu 1 jamban, dan 1 pemberasan untuk setiap 50 orang ya. Dan untuk ukuran toilet ya, paling sedikit berukuran ya panjang 50 cm, lebar 155 cm, tinggi 220 cm, lebar pintu 70 cm ya. Ruang toilet untuk penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan ya, yaitu untuk panjang biasanya 152,5 cm, lebar 227,5 cm, tinggi 250 cm ya, kemudian mempunyai akses masuk dan keluar yang mudah dilalui, mempunyai luas ruang bebas dan cukup untuk pengguna kursi roda ya bermanuver itu sampai 180 derajat ya. Lebar pintu masuk berukuran paling sedikit 90 cm yang mudah dibuka dan ditutup. Pintu toilet dilengkapi dengan plat pendang di bagian bawah pintu untuk pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas netra ya. Kemiringan lantai tidak boleh dari 7% ya. Dan selanjutnya mempunyai pegangan rambat untuk memudahkan pengguna kursi roda ya berpindah dari kursi roda ke jamban ataupun sebaliknya. Pakaian kerja dan ruang ganti pakaian ya. Tenaga kerja dalam perusahaan tertentu dapat diwajibkan memakai pakaian kerja sesuai syarat K3 yang ditetapkan. Selanjutnya pakaian kerja harus disediakan oleh pengurus ya. Selanjutnya dalam hal tenaga kerja menggunakan pakaian kerja hanya selama bekerja, pengurus harus menyediakan ruang ganti pakaian yang bersih, terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta pemakaiannya harus diatur agar tidak berdesakan semuanya. Ruang ganti pakaian harus tersedia tempat penyimpanan pakaian atau loker untuk setiap pekerja yang terjamin keamanannya ya. Tempat sampah dan peralatan kebersihan harus disediakan pada setiap tempat kerja ya. Pertama yaitu terpisah dan diberikan label untuk sampah organik, non organik dan bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan ya.
Selanjutnya dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air. Selanjutnya tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lainnya. Tempat pembuangan pembalut harus disediakan pada ruang toilet perempuan ya. Tempat pembuangan pembalut yang pertama ya harus terbuat dari bahan yang kedap cairan, dilengkapi dengan penutup ya, diberikan label yang jelas ya. Tempat pembuangan pembalut harus dibersihkan setiap hari ya, jadi biar bersih dan clear ya teman-teman semuanya. Kebutuhan atas udara yang bersih dan sehat harus dipenuhi pada setiap tempat kerja ya, yaitu pemenuhan kebutuhan udara di tempat kerja dilakukan melalui KUDR, ventilasi dan ruang udara ya. Tempat kerja untuk melakukan jenis pekerjaan administratif ya, pelayanan umum dan fungsi manajerial harus memenuhi KUDR yang sehat dan bersih ya. KUDR ditentukan oleh suhu, kelembapan, kadar oksigen dan kadar kontaminan udara ya. Suhu ruangan yang nyaman harus dipertahankan dengan ketentuan suhu kering yaitu 23 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan yaitu 40% sampai 60%. Perbedaan suhu antar ruangan tidak melebihi 5 derajat Celcius ya. Selanjutnya kadar oksigen sebesar 19,5% sampai 23,5% dari volume udara. Selanjutnya kadar kontaminan atau polutan tercantum dalam lampiran dan peraturan menteri ya semuanya. Pengurus dan atau pengusaha wajib menyediakan sistem ventilasi ya udara untuk menjamin kebutuhan udara kerja dan atau mengurangi kadar kontaminan di tempat kerja ya. Sistem ventilasi dapat bersifat alami atau buatan atau kombinasi keduanya ya. Dalam hal menggunakan ventilasi buatan, maka ventilasi tersebut harus dibersihkan secara berkala paling sedikit 3 bulan sekali ya, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Setiap orang yang bekerja dalam ruangan harus mendapat ruang udara ya paling sedikit 10 meter kubik ya. Ruangan harus memenuhi ketentuan ya. Yang pertama, tinggi tempat kerja diukur dari lantai sampai daerah langit-langit paling sedikit yaitu 3 meter. Tinggi ruangan yang lebih dari 4 meter tidak dapat dipakai untuk memperhitungkan ruang udara ya. Tata laksana kerumah tanggaan ya. Tata rumah tanggaan yang baik melalui upaya satu, memisahkan, menata, membersihkan, menetapkan dan melaksanakan prosedur kebersihan, dan yang terakhir mengembangkan prosedur kebersihan ya. Alat kerja, perkakas dan bahan harus ditata dari secara rapi dan tertib untuk menjamin kelancaran pekerjaan dan tidak menimbulkan bahaya kecelakaan ya. Bahan yang disimpan di gudang dan diberi label yang jelas ya. Setiap tempat kerja yang memiliki potensi bahaya lingkungan kerja wajib dilakukan pemeriksaan dan atau pengujian ya. Pemeriksaan merupakan kegiatan mengamati, menganalisis, membandingkan dan mengevaluasi kondisi lingkungan kerja untuk memastikan terpenuhnya persyaratan ya. Terakhir yaitu pengujian merupakan kegiatan pengetesan dan pengukuran kondisi lingkungan kerja yang bersumber dari alat, bahan, dan proses kerja untuk mengetahui tingkat konsentrasi dan pajanan terhadap tenaga kerja untuk memastikan terpenuhnya semua persyaratan ya.
Biasanya dilakukan dengan cara yang pertama internal, itu untuk mengukur besaran pajanan sesuai dengan rasio lingkungan kerja dan tidak menggugurkan kewajiban di tempat kerja untuk melakukan pengukuran dengan pihak eksternal, dilakukan oleh personel K3 di bidang lingkungan kerja ya. Untuk eksternal yaitu unit pelaksana teknis pengawasan ketenagakerjaan atau pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 lingkungan kerja ya, untuk semuanya. Yang kedua, Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja berserta unit pelaksana teknis bidang K3 atau K3 ya. Yang ketiga, unit pelaksana teknis daerah atau PTD ya, yang membidangi pelayanan pengujian K3 atau penguji K3 ya. Selanjutnya yang keempat yaitu lembaga lain yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri Ahli K3 lingkungan kerja. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jenis pemeriksaan dan atau pengujian ya. Yang pertama, untuk mengidentifikasi potensi bahaya lingkungan kerja di tempat kerja ya, meliputi yaitu area kerja dengan pajanan faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ekonomi, dan faktor psikologi. Selanjutnya KUDR, dan yang terakhir yaitu sarana dan fasilitas sanitasi ya. Yang kedua, berkala ya, dilakukan secara eksternal paling sedikit 1 tahun sekali ya, atau sesuai dengan penilaian risiko atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi ya SDA seperti itu. Yang ketiga, ulang ya, dilakukan apabila hasil pemeriksaan dan atau pengujian sebelumnya baik secara internal maupun secara terdapat keraguan ya, jadi bisa dilakukan pengukuran ulang lagi seperti itu. Yang keempat yaitu khusus ya, dilakukan setelah kecelakaan kerja atau laporan dugaan tingkat pajanan di atas NAB ya. Jadi kalau misalnya suatu pekerjaan yang benar-benar di atas NAB perlu dilakukan pengukuran lebih khusus lagi ya. Ini sanksi untuk sanksi ya, pengusaha dan atau pengurus yang tidak mematuhi ketentuan peraturan menteri memberikan sanksi ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang ketenaga kerjaannya teman-teman semuanya. Jadi semua perusahaan yang tidak memenuhi syarat ya, jadi bisa dikenakan sanksi dan pemerintah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya untuk materi kali ini, itu hygiene industri. Jangan lupa tonton terus untuk channel K3 Indonesia ya teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk subscribe dan like agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.